Mas Fajrin, kita sudah saksikan secara seksama begitu ya, ada perang inovasi teknologi yaitu artificial intelligence antar dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan juga China. Menurut hemat Anda, point of view Anda, positioning dari Indonesia dalam hal ini akan seperti apa? Khususnya saat ini dan juga akan ke depannya akan bagaimana? Yang jelas kalau kita melihat teknologi artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang menurut saya sangat berpengaruh terhadap seluruh lini bisnis. Tidak hanya perusahaan teknologi, tapi perusahaan di berbagai sektor. Sehingga kita Indonesia dan juga seluruh perusahaan mesti siap untuk bisa menerapkan teknologi ini, baik dalam mendukung operasional efisiensi di perusahaan maupun menciptakan peluang-peluang revenue baru bagi perusahaan masing-masing. Oke, baik. Di tubuh BUMN pun terdapat transformasi digital, dinamakan begitu ya. Kalau Anda lihat begitu untuk sampai sejauh ini, apakah memang sudah urgent dilakukan transformasi digital di tubuh BUMN? Saya pikir tidak hanya di BUMN, tapi di seluruh perusahaan Indonesia, ini menjadi sesuatu hal yang urgent dan penting untuk dilakukan, karena sekali lagi yang namanya teknologi itu terus selalu berkembang. Kita harus selalu catch up dengan teknologi yang baru, termasuk tentu saja teknologi AI ini. Sehingga untuk itulah di BUMN dibentuk 4DIGI atau Forum Digital BUMN, yang mana diharapkan ini menjadi mitra bagi Kementerian BUMN dalam mengembangkan BUMN berkelas dunia di bidang teknologi, termasuk teknologi baru, yaitu artificial intelligence ini. AI menjadi penting karena dia menyentuh hampir semua sektor, baik itu perusahaan energi, migas begitu ya, perusahaan telekomunikasi, banking and financial services, logistik, dan banyak lagi lainnya. Oke, dilihat dari kinerja begitu ya, dengan adanya kehadiran transformasi digital, bahkan ada artificial intelligence di dalam transformasi digital BUMN, Anda melihat revenue yang dihasilkan oleh BUMN meningkat seberapa signifikan dengan kehadiran AI? Jadi pertama, AI itu memang bisa menghasilkan revenue baru begitu ya bagi perusahaan dengan mengenhance layanan-layanannya. Sebagai contoh, banyak perusahaan menghadirkan layanan chatbot atau layanan personalized, sehingga misalkan ketika kita membuka sebuah layanan dari perusahaan teknologi, apa yang saya buka dengan apa yang Mas buka mungkin akan berbeda. Personalize sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu bagaimana AI dapat meningkatkan revenue si perusahaan tadi. Tetapi yang juga banyak dilakukan atau relevan bagi seluruh perusahaan adalah AI ini dapat meningkatkan efisiensi akan bagaimana kegiatan operasional di dalam perusahaan tadi. Ini mungkin tidak meningkatkan revenue baru, tetapi ini bisa meningkatkan efisiensi dalam rangka misalnya menurunkan CAPEX, menurunkan OPEX, meningkatkan kecepatan layanan, meningkatkan performansi ataupun otomasi yang dilakukan di dalam menghadirkan layanan kepada si customer tadi. Sehingga meskipun tidak menghasilkan revenue atau top line, ini bisa meningkatkan bottom line karena dalam rangka tadi bisa meningkatkan atau mengefisiensikan cost yang terkait. Oke, agar memang SDM juga nantinya tidak tergantikan, pastinya dari skilling dan juga upskilling. Apa yang dilakukan reskilling, upskilling di tubuh BUMN? Nah, kami di 4DIGI BUMN banyak melakukan kegiatan seperti misalnya monthly technology meetup begitu ya, di mana kami menghadirkan baik itu BUMN maupun perusahaan startup, perusahaan teknologi untuk sharing terkait dengan teknologi terbaru, baik itu AI, kemudian juga cyber security, blockchain, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya teman-teman BUMN semuanya bisa catch up dengan teknologi ini. Dan yang kedua, bagaimana kemudian kita dapat mendapat inspirasi juga in terms of bagaimana tadi melakukan upskilling dan reskilling tadi. Ini bisa dilakukan dengan dua hal. Bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan internal perusahaan, dalam hal ini kita melakukan training ataupun workshop dan lain sebagainya. Ataupun yang kedua adalah dengan mendatangkan talenta ataupun pihak dari eksternal. Kita hire misalnya atau kontrak dengan apakah itu orang maupun perusahaan untuk membantu kita supaya meningkatkan transformasi digital tadi supaya bisa lebih cepat. Oke, baik. Ada keterlibatan dari pihak eksternal begitu ya. Apakah dalam ini juga BUMN dalam hal ini juga tidak menutup begitu kemungkinan bahwa memang secara SDM Indonesia masih butuh ditingkatkan sehingga masih membutuhkan SDM dari luar justru Mas Fajrin? Oh ya, kami nggak menutup kemungkinan bahwa yang namanya talent building atau skill building itu bisa datang dari mana saja. Ya. Bisa datang dari internal, tadi ya melalui kita melakukan training dan lain sebagainya. Namun ini butuh waktu, right? Kalau kita sebelumnya nggak jago AI, kita belajar soal AI, ya barangkali takes time. Nah, sehingga kita juga nggak menutup kemungkinan dari sisi BUMN bekerja sama dengan pihak luar. Pihak luar ini bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam negeri misalnya apa? Kami banyak bekerja sama dengan startup-startup.
banyak sekali startup lokal di Indonesia yang bagus-bagus begitu ya, yang bergerak di bidang AI. Ada sebagai contoh, saya sebutkan beberapa di antaranya, misalnya Kata.ai, Noteflux, dan beberapa lagi lainnya. Beberapa startup ini sudah diinvestasi juga oleh BUMN melalui corporate venture capital seperti MDI Ventures, BRI Ventures, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kami jadikan sebagai salah satu sumber untuk kita berinovasi. Bagaimana startup-startup tadi bisa sharing kepada kami di BUMN. Tapi juga kami tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama atau mengeksplor kerjasama dengan pihak-pihak luar. Seperti apa? Perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Google, Amazon, Alibaba, Tencent, dan lain sebagainya. Ada beberapa kerjasama atau potensi kerjasama yang sedang kami diskusikan dengan mereka, begitu ya, win-win collaboration untuk sama-sama mendukung agar transformasi digital, khususnya di BUMN ataupun Indonesia ini, bisa berjalan lebih cepat lagi. Oke, bagaimana respon dari pihak eksternal, khususnya tadi Anda sebutkan begitu beberapa perusahaan besar pun ikut menjadi stakeholder dari BUMN dalam transformasi digital. Apakah memang respon mereka juga cukup positif dalam hal ini? I think kebanyakan tentunya merasa bahwa ini sesuatu yang positif. Bagi sisi mereka barangkali ini sebagai salah satu sarana untuk ekspansi bisnis begitu ya. Namun dari sisi kami tentunya bagaimana ini bisa menjadi win-win collaborations. Jadi harapannya adalah kami bisa menjalin kerjasama. Tadi satu terkait dengan bagaimana SDM ataupun talenta digital di bidang artificial intelligence khususnya maupun teknologi lain itu bisa berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik begitu ya. Ataupun yang kedua adalah bagaimana kami juga bisa belajar terkait dengan bisnis ini di negara-negara lain seperti di China dan US yang tadi disebutkan, itu seperti apa. Sehingga menjadi benchmark untuk kita kemudian menjalankan bisnis ini di negara kita. AI ini sangat banyak sub value chain-nya. Dari mulai yang paling atas begitu ya, layanan chatbot atau aplikasi yang sehari-hari kita gunakan, sampai dengan paling bawahnya. Jadi contoh paling atas aplikasi tadi, di tengah-tengah ada platform, misalkan beberapa contoh, saya sebutkan contohnya saja, misalkan ada ChatGPT, DeepSeek, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi ada infrastruktur. Nah ini sebagai contoh yang kami di Telkom Indonesia berperan, kita memiliki yang disebut sebagai AI Data Center. Yang paling bawah lagi yang saya sempat baca berita juga bahwa pemerintah berencana untuk mengembangkan industri semiconductor. Jadi membuat chip untuk bisa kemudian digunakan oleh GPU tadi. Nah ini sesuatu yang menurut saya sangat kompleks, sehingga bagaimana kita memainkan peran itu menjadi sangat penting. Kita nggak mungkin bisa memainkan peran di semua lini. Kita butuh menjalin kerjasama dengan berbagai pihak supaya bisa mengakselerasi ekosistem AI ini di Indonesia dengan lebih cepat lagi.